Ada ustadz yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah. Coba, La ilaha illallah. Man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Barang siapa dia meninggal, inai mati, diakhiri dan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng ji. Silobe. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya hormati, saya muliakan kepada seluruh aparat pemerintah atau kepala dusun yang sempat hadir. Ada Pak Dusun? Ada. Dari? Ya, tangan Pak Dusun. Ketua RT, ada ketua RT. Ya. RW. Ya. Kepada seluruh orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada malam ini. Khususnya ibu-ibu, karena saya lihat yang hadir lebih banyak ibu-ibu. Beda 40-60%. 60% ibu-ibu, bapak-bapak cukup ya 40%. Karena memang saya lihat populasi yang paling banyak sekarang itu Bu, perempuan. Banyak memang, paling banyak sekarang di dunia ini. Rilenoan ne bahinia. Makanya laki-laki memang diberikan kekuasaan
untuk beristri 4. Tak bangka kamu nih ya. Karena saking banyaknya populasinya ibu-ibu. Baik kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Malam ini adalah malam yang ketiga atas meninggalnya orang tua kita almarhumah Bangke bin Bengke bin Ismail binti Ismail yang telah meninggalkan kita dalam usia berapa tahun? 70 tahun. Iya. Berarti termasuk usia yang ya termasuk tua. Ya. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Coba kita bersalawat ibu-ibu ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli labbi ahlil badri ya Allah. Coba ibu-ibu diam. Bapak-bapak. Nah gaya na jendek. Ulangi. Antara ikut 10 salawat ya. Nah. Salatullah. Hei, ulangi. Nangang aja boleh ya. Ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali pi. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cantik semua kiumu. Amin. Wajah-wajah surga ngasih ini. Apalagi kerudungnya ngasih mi warnanya. Ada hijau, ada kuning, ada merah. Mudah-mudahan lunas. Lunas, Ji. Mantap. Baik. Hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita datang bertaziah malam ini tidak sia-sia. Kita datang duduk amempot cidong tudang tidak sia-sia. Karena kenapa? Pahalanya luar biasa kalau orang hadir dalam takziah. Kata Nabi,
Barang siapa dia melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah takziah, inai-inai tahu na angka bangkin na lampa dengarkan ceramah takziah, maka semua materi daun-daunan yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Alhamdulillah. Dan tidak akan berhenti daunan itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mau masuk surga? Bu, mau masuk surga? Konsepnya sedre, mate kirol. Tidak mungkin langsung ditambah surga ni bangia. Betul? Maksudnya apa? Mati itu tidak perlu untuk ditakuti. Mati itu tidak perlu untuk dihindari. Mau takut, mau berani, mau jauh maupun dekat. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Artinya enjau kematian aturanna adrakna kareng Allah Ta'ala, bukan adrakna gitte rupa tahu, bukan mau tak. Betul? Kasandainya kukutakna kita sedre-sedre bilang adrak makiga mati, jawaban tak pasti Anda paki. Betul tidak? Pasti tidak mau paki. Tapi karena mati bukan persoalan pertanyaan, mati bukan persoalan jawaban, mati bukan persoalan dia laki maupun perempuan, mati bukan persoalan kecil maupun besar, mati bukan persoalan pendek atau tinggi, mati bukan persoalan dia sudah bertobat atau tidak, mati bukan persoalan sudah salat atau tidak. Jikalau tiba masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Jadi kita ini hanya menunggu di waktu. Ni tajam mamin jawab tua, kapan kita mau meninggal? Kan biar bagaimana kalau kita sudah meninggal? Mau mindi apa? Mau mindi apa kalau kita sudah mati? Tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Tidak ada lagi yang bisa bantu ki. Tidak ada lagi yang bisa beratkan ki, bantu ki, angkat. Tidak ada. Kalau di dunia masih bisa kita berbicara. Kalau di dunia kita masih bisa jago. Kalau di dunia masih bisa mungkin banyak keluarga tak. Tapi ketika nanti di dalam kubur, lalang kuburan tidak ada lagi ada apa-apanya. Ibu. Oh ibu. Sadar-sadar maki. Sengak gosip mo naung. Tidak, tapi tidak ada di sini di Pulau Luka, tidak ada di toh? Tidak ada di sini toh? Oh, kodong minang kuah. Makanya kita ini manusia jangan selalu mencampuri urusannya orang. Betul? Kenapa kita pusing? Karena selalu pusingnya orang. Kenapa kilipu? Karena biar bukan urusan tak moton diurus. Ada mentong itu orang gila urusan, GU. Gila urusan. Apa njo bahasa konjona gila urusan? Gila urusan cak sama ji? Ya. Apa bahasa konjona gila? Pongoro. Ang urusan? Berarti pengoro urusan. Nagila urusan pun. Pengoro urusan. Gila urusan. Makanya jangan diceritakan kejelekan orang lain. Karena yang namanya manusia pasti ada kekurangannya. Betul? Ada pepatah mengatakan guys. Halo guys. Kalau saya pantun satu kata bilang ki cakep. Deh? Oke. 1, 2, 3. Cakep. Tanya rolo.
Kalau palan-talan lima aja pantung lah. Cakep. Nah, pantunnya begini. Segemuk-gemuknya ikan hiu. Cakep. Ulangi. Segemuk-gemuknya ikan hiu. Pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan teri. Pasti ada dagingnya. Seburuk-buruknya manusia, pasti ada baiknya. Sebaik-baik manusia, pasti ada buruknya. Maka jangan ceritakan kejelekan orang lain, jangan ceritakan keburukan orang lain, karena kita masing-masing punya keburukan dan kejelekan masing-masing. Betul? Maka mulai hari ini masuk makini 1444 Hijriah, bro. Sudah kita tinggalkan di 1443 Hijriah. Antama makin di 1440 Hijriah. Secara hitungan matematik umur kita bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jata umur berkurang lagi 1 tahun. Nilantere kimaina pasti mati ki. Bermalam di Pulau Liuk mati ki. Tidak ada pak napasak. Degaga napasanga di pungal. Tidak ada nabidakan Allah. Tidak ada, semua sama ki di hadapan Allah. Tahu cak di mati, tahu lompo mati to, tahu kalumanyang mati, tahu kasiasi mati to, perbayine mati, burukne mati to, pejabat mati, tanya pejabat mati to, ustaz ribo kopi. Enak ceramah. Nah, jauh itu salam deh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali bi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Yang kedua, kata Nabi, inai tahu acidong alangir ceramah. Barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah taksiyah, duduknya itu sampai selesai ceramahnya, kata Nabi, maka duduknya kata Rasulullah itu lebih mulia daripada sholat sunat sebilangan rakaat. Ada mi pernah langsung sembahyang sunat sebilangan rakaat? Ada? Nampak na poso. Tapi satu kali orang pergi mendengarkan ceramah taksiyah pahala. Makanya kalau ada taksiyah datang, subhanallah. Ini orang pulau ini, subhanallah. Kalau ada taksiyah pasti banyak yang datang. Malam ini buktinya, subhanallah. Mudah-mudahan orang pulau di sini, mudah-mudahan berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah panjang umurnya, amin. Dimurahkan rezekinya, diangkat sakitnya punah garing. Mudah-mudahan yang belum punya anak, mudah-mudahan melahirkan anak penghafal Quran. Mudah-mudahan yang belum menikah cepat. Yang belum, mak nak pulang bapak nak minahan todo. Subhanallah. Apa hakikat perjalanan kita di dunia ini? Tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Karena semua sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan. Mau kaya atau miskin, mau pejabat atau bukan pejabat,
kita sama di hadapan Allah. Apa yang akan membedakan? Inna akramakum indallahi yattakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, sesungguhnya orang yang paling beriman dan paling orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling beriman dan bertakwa. Subhanallah. Akan tiba masa, akan tiba waktu kita akan mati. Intinya kata Rasulullah, punna adraki salama, dua golongan pahajiki. Apa enjo? Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman namamu Allah bangi ki sembayang, pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita puasa sunnah, tahajud tiap malam, tapi ko dikiri bali bolata, ko dikiri parantar patau. Tidak ada. Betul. Ada juga orang begitu, rajin ke masjid, tapi tiba di masjid cerita di kiri kanan. Tidak ada di sini. Sikit di. Makanya kita diselaraskan untuk beristighfar. Mohon doa dan ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala maksiat yang pernah kita lakukan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Makanya di setiap kita dianjurkan berdoa, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Coba ulangi. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Sekali pi. Allahumma inni ya, Atimah. Fatimah mami apa? Kay Fatimah balibolana. Allahumma, ya Allah, inni, saya, ya Allah. Allahumma as'aluka, saya punya keinginan ya Allah, husnul khatimah, cita-citaku mudah-mudahan saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa tandanya Ustaz yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah. Coba la ilaha illallah. Man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Barang siapa dia meninggal, inai mate, diakhiri dan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketentuan bagi orang yang beriman, kebaikan orang yang beriman, kemaslahatan bagi orang yang iman. Pemenangnya adalah orang yang beriman, bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang punya kekayaan. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan di dunia wal akhirah. Walaupun kelihatannya dia kalah, walaupun kelihatannya dia lemah, walaupun kelihatannya dia orang biasa, tapi ternyata dia punya kekuatan dan keimanannya yang dia tinggi dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman. Apa orang yang beriman itu diucapkan dengan lisannya? Apa diucapkan dengan lisannya? Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku bersaksi ya Allah, tidak ada yang menurunkan rezeki kecuali Engkau. Aku bersaksi ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan, Engkau yang maha mematikan, Engkau maha yang mengkayakan, Engkau yang maha mengetahui segala-galanya. Menandakan gitten ni rupa tawa, tidak ada kita kemampuan dan tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Betul. Jadi puna nasar ki kareng Allah Ta'ala kelebihan santai meki bro ke dunia jin. Betul. Nggak usah makin terlalu gimana gitu. Betul. Ada orang, nampai pejabat-pejabat, nampai kepala-kepala, atau jo mikalun. Nyaman paniputar. Umpamanya. Jadi biasa saja.
Biasa, santai. Nasari ki kareng Allah Ta'ala pakalumanyang. Biasa. Biasa ada orang pak, apalagi pun nak make mi bulai, mana andre na hambang aki pastodo. Biar tidak panas ki pastodo supaya dilihat bulai. Padahal imitasi. Tapi insyaallah tidak ada jadi sini toh. Orang-orang liukang baik-baik semua, insyaallah. Orang-orang pulau insyaallah keren-keren semua insyaallah. Maka apa yang harus kita tunjukkan? Amanu, aku orang yang beriman ya Allah. Allah panggil kita panggilan yang sempurna. Allah panggil kita panggilan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak panggil kita ya ayyuhan nas, wahai orang manusia. Ya ayyuhal munafiqun, wahai orang munafik. Allah panggil kita ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan itulah orang yang paling tepat, dan dialah orang menjadi orang yang kaya kalau imannya tetap dan teguhannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beriman. Makanya beriman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Perbarui iman dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba bapak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ibu-ibu. La ilaha illallah. La illallah. Coba dipegang dada, dipegang dada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada pasti dirasa getaran toh? Ada. Jantung tak itu. Apa juga le? Bakanun tamahon nih. Pasti beda, ha? Pasti ada beda toh? Pasti beda. Kenapa? Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat mulia. Maka dimanapun kita berada ada la ilaha illallah. Di zaman-zaman taki la ilaha illallah. Rikapalaya ki la ilaha illallah. Di Tamparang la ilaha illallah, di laut ki la ilaha illallah, di Jabanyamanta ki la ilaha illallah, Pasarai la ilaha illallah, motor ki la ilaha illallah, sepengi estengkata. Ngajak kalian itu polisi. Amin. Subhanallah. Iya, hebat. Makanya kita ini dipanggil oleh Allah dengan orang-orang yang beriman. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah ibadah harus kita sempurnakan. Yang kedua, muamalah diri kita harus perbanyak. Muamalah apa yang terbaik? Pertama, Bapak Ibu, didik anak tak dengan baik. Subhanallah. Didik anak-anak tak. Ibu-ibu, Bu, itu anak-anak tak dalam masa depan tak. Kekayaan yang paling utama adalah anak-anak. Man naluhi barang-barang. Betul? Man na tinggi jabatan kasiang. Mingkapunan re anak, Bu, pasti ada kekurangan. Betul tidak? Makanya anak itu adalah masa depan. Anak itu perlu kita didik. Anak itu perlu diajarkan. Kasih sekolah. Di Pulau Liukang ada sekolah tuh? Ada, subhanallah. SD ada, SMP ada, SMA. Ini PR kita. Mudah-mudahan aparat pemerintah, mudah-mudahan juga bisa mendirikan juga SMA di sini. Kalaupun tidak ada, mudah-mudahan ada juga setara dengan SMA, madrasah aliyah atau aliyah, supaya ada juga di Pulau Liukang. Apalagi kalau didik anak tak bentuk dalam agama. Mudah-mudahan nanti juga akan muncul dai-dai dari Pulau Liukang. Itu PR saya. Hanya saya sampaikan sama Asdar.
Kau harus bina, kau harus berkelanjutan Dinda. Jangan terputus. Kapan terputus? Wush, tidak ada lagi harapan kita. Di mana lagi mau ambil dasar? Betul Bu? Makanya paling utama ingin saya sampaikan, didik anak tak mengaji, didik anak tak sembayang, didik anak tak mengajinya mau dulu, jangan yang lain. Kalau sekolah-sekolah umum biasa ji, bahasa Inggris itu biasa ji, matematika biasa ji. Tapi kalau dia pintar baca Al-Quran 30 juz dia hafal, itu yang luar biasa. Kalau dia pintar imam, itu yang luar biasa dan patut untuk diapresiasi. Kadang ada orang tua kalau persoalan agama, perjuangkan luar biasa. Untuk yang lain matematika, les bahasa Inggris, dia perjuangkan luar biasa. Tapi untuk mengajinya berpikir 1000 tahun. Minta maaf. Nah kalau ada anak tak pintar mengaji, modal mi Bu. Pak, kalau ada anak tak pintar azan, modal mi. Kalau ada anak tak pintar mengaji, modal. Kenapa? Ketika pada hari itu dia tahu baca bismillah, nah hafal surah Al-Fatihah. Nah kita orang tua kurang persiapan. Kita ditanya dalam kubur, man rabbuka? Tidak bisa jawab. Man nabiyuka? Tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca bismillah surah Al-Fatihah. Aku tak ni malaikat mungkar. Nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabi bilang nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi bilang mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan. Barakah anaknya kita baca bismillah dan surah Al-Fatihah. Ngurai. Dan hebat. Betul tidak? Ibu-ibu motivasi. Dirikan anak-anak. Kasih masuk di pesantren. Kan itu nanti akan disaksikan Bu. Iya. Tabungan sesungguhnya bukan uang tadi bang. Setabungan sesungguhnya bukan uang tadi disimpan di berpuluh-puluh juta. Tabungan sesungguhnya berapa disimpan untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kita pernah sumbangkan, itu yang akan menanti kita nanti dalam kubur. Menyesal kita diberikan keistimewaan, kelebihan oleh Allah kaya, tapi justru kekayaan tak tidak pernah gunakan untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar dan sekecil itu relatif. Mau besar itu kecil itu relatif. Tapi bagaimana kepedulian kita terhadap agama. Alhamdulillah. Dan hakul yakin, barang siapa yang tolong agamanya Allah, maka rezekinya bertambah terus. Ada kisah. Kisahnya Nabi Musa. Ibu-ibu tahu Nabi Musa? Kenal? Kenal di mana? Ya, tidak tahu Nabi Musa. Ada umatnya Nabi Musa sangat luar biasa. Kehidupannya kasih yang dia dibawa rata-rata. Makan hari ini, besok belum tentu makan. Makan besok belum tentu lusa. Mengeluh kepada suaminya. Wahai suamiku, oh buruk nengku, kodong. Pak Desi nantinya, Pak Desi sekali makin apa aja bahasa konjona? Miskin. Gimana kalau keluhan tak ini kita hadapkan kepada Nabi Musa? Karena Nabi Musa itu bisa berbicara kepada Allah. Karena Nabi Musa ini bisa berbicara istimewanya. Mengeluh. Orang ini miskin mengeluh kepada Nabi Musa. Ya Musa, saya punya masalah. Apa masalah? Saya punya kehidupan tidak pernah berubah-berubah. Makan hari ini, besok belum tentu. Makan besok belum tentu lusa. Makan lusa belum tentu lagi lusa-lusa. Bagaimana Nabi Musa? Saya hadapkan di hadapanmu. Kau keluh. Kau laporkan keluhanku ini kepada Allah supaya Allah berikan keputusan. Diberikan kekuatan Nabi Musa menghadap kepada Allah. Ya Allah, ada umatku bernama namanya ini, istrinya keluhannya seperti ini, kodong makan tidak makan hari ini, besok belum tentu makan. Makan besok belum tentu lagi lusa. Berikan dia keistimewaan ya Allah. Berkata Allah, ya Musa, dengan kekuasaanku, dengan kekuatanku, insya Allah orang itu akan kukayakan. Akan satu hari cukup bagiku akan kukayakan. Tapi ingat Nabi Musa, dia kaya hanya sampai 1 tahun. Catatannya. Oh, 1 tahun ji? Iya. Nah, begitu sampaikan. Allah memberikan pernyataan insya Allah. Tidak lama engkau menjadi orang kaya. Tapi ingat kekayaanmu itu hanya bertahan sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun akan kembali menjadi orang miskin kok. Berkata itu. Biar mi, yang penting pernah tahu ku rasakan menjadi orang kalumanyang. Oh, subhanallah. Ada usahanya jadi, Masya Allah. Banyak bulainya, banyak emasnya, banyak tanam-tanamannya, kambingnya jadi, ontanya juga jadi. Jadi pengusaha keluar ekspor, berlimpah uangnya, berpuluh-puluh uang. Saking dia maunya, dia habiskan uangnya, dia sumbangkan semua orang-orang miskin yang ada di dekat rumahnya, di lorong-lorong, baik di luar lorong maupun di dalam. Dia sumbangkan, dia kasih makan terus, saking maunya dia miskin.
Dia kembali disumbangkan, dikasih habis lagi, disumbangkan, dikasih habis lagi. Tapi ternyata cukup 1 tahun, kekayaannya tidak berkurang-kurang, justru bertambah. Diputar lagi 1 tahun, diputar lagi 2 tahun, berputar lagi 3 tahun. Tidak habis-habis kekayaannya. Berkata kepada Nabi Musa, Pak belengan dia Nabi Musa. Pembohong itu Nabi Musa. Nabilah kepada Allah, nabilah kepada saya, katanya saya miskin hanya menjadi orang kaya 1 tahun. Tapi ini sudah menjadi 5 tahun. Kenapa tidak pernah habis, justru bertambah kekayaanku? Mengeluh lagi kepada Nabi Musa. Mengeluh. Musa, kenapa kau bilang kepada saya, katanya orang kaya hanya 1 tahun? Kenapa sudah 5 tahun, 10 tahun tidak pernah berubah, justru bertambah kekayaanku? Melapor Nabi Musa kepada Allah. Ya Allah, datang lagi tadi itu orang miskin, sudah menjadi kaya, tapi sudah lama kaya. Katanya kenapa kau tidak miskin dengan mereka? Nah dia sudah menjadi kaya berpuluh-puluh tahun. Berkata Allah kepada Nabi Musa, Musa, betul janjiku itu orang yang tadi ingin kukayakan cukup 1 tahun. Tapi karena dia tolong agamanya Allah, dia bantu agamanya Allah, dia bantu orang miskin, dia bantu masjid, dia bantu pondok pesantren. Bukankah janjiku, apabila dia keluarkan untuk bantu agamanya Allah 1, maka akan ganti menjadi 100. Apabila dia keluarkan 100, akan kuganti menjadi 100.000. 100.000 akan kuganti menjadi 1 juta. Maka mustahil dia orang kaya, karena banyak kekayaannya dia sumbangkan untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan kikir gelang pagujang batang. Betul tidak? Bantu agamanya Allah. Sampai kapan kita memiliki? Tidak ada mikodong. Akan tiba masanya kaleng-kalenta. Akan tiba masanya kita akan sendiri. Akan tiba masanya kita nanti akan mati. Akan tiba masanya kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Akan tiba masanya kita akan menangis nanti di hadapan Allah. Ya Allah, kusasalah kalengku. Betapa banyak dosa dan maksiat yang pernah kulakukan ya Allah. Betapa banyak kelakuan yang pernah kulakukan ya Allah. Maka ampuni saya ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Lipat gandakan segala amal-amal yang pernah kami lakukan. Maka saya berani katakan, kalau memang malas tahajud, kalau mau mimpi apa kalau malas, tapi paling tidak kau harus punya modal amal jariah. Karena namanya amal jariah, selama dipakai kebutuhan itu, selama dipakai yang pernah kita sedekahkan, sampai hari kiamat itu akan mengalir pahala kita, sampai akan terputus, tidak akan pernah terputus sampai nanti dalam kubur. Alhamdulillah. Apalagi sembahyang bolong-bolong. Tidak bisa kekasihan. Tidak bisa nanti dijawab di hadapan Allah. Maka insya Allah, hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Coba kita bertasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Sekali pi. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula Hilalil lazim. Sebagai kesimpulan, pertama, kita hidup di dunia sebentar saja. Ada masanya dan ada kalanya. Kita butuh perjalanan begitu panjang menuju kehidupan selanjutnya. Ibu-ibu, kalau kita dari Pulau Liukang ini menuju ke kota Bulukumba, butuh berapa biaya semuanya? Lampu kuning berapa? 20, 40, 100.000 sampai makin di Bulukumba. Pertanyaannya punang ngerang kedoi 100.000, insya Allah sampai makin di Bulukumba. Mi kata lamin roki. Betul? Berapa pale Ustadz? 200.000. Insya Allah kalau ngerap bawa maki uang 200.000 PP maki Bulukumba, insya Allah Pulau Liukang. Tapi pertanyaannya Pak Rekintu,
belum pakai makan. Betul? Artinya perjalanan begitu singkat dari Pulau Lekang menuju kota Bulukumba, begitu singkat dan dekat, butuh biaya, butuh pengorbanan yang sangat besar. Bagaimana perjalanan kita menuju ke alam akhirat? Bagaimana perjalanan kita menuju ke alam kubur? Bagaimana perjalanan kita nanti jembatan Siratal Mustaqim? Bagaimana perjalanan kita nanti di padang mahsyar? Tidak ada yang akan membela, tidak ada yang akan menemani, kecuali amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka menangis, introspeksi diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Amin.